Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur-sedulur Gancas. Selamat malam batur-batur Gancas dimanapun berada. Semoga sedulur Gancas sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita, yaitu pengalaman pribadi, pengalaman menegangkan sekaligus pengalaman yang menyeramkan. Cerita ini dikisahkan oleh salah satu guru saya yang menceritakan kepada saya tentang beliau pernah menjadi saksi proses persalinannya orang yang sudah meninggal. Saya akan berperan sebagai beliau untuk menceritakan tentang pengalaman yang menyeramkan ini. Dan saya akan beri judul cerita ini Beranak dalam Kubur. Pada awalnya cerita ini berkisah pada tahun 1991. Pada masa itu saya sedang menimba ilmu di pondok pesantren Buntet Al-Khiyarah di daerah Cirebon. Pada di pertengahan saya belajar di pondok pesantren tersebut, suatu hari mengalami peristiwa sakit, yaitu muntaber dan kehilangan banyak cairan. Sampai pengurus pondok pun karena melihat keadaan saya yang semakin memburuk, akhirnya dibawalah saya ke salah satu puskesmas di daerah Cirebon tersebut. Pada tahun 1991 itu, asal sedulur Gancas tahu, penerangan di desa-desa itu belum seterang sekarang karena listrik belum merata masuk ke desa-desa. Alhasil penerangan hanya sebatas pol atau bohlam yang berwarna kuning kemerah-merahan. Pada hari itu, hari Kamis, sore Jumat, saya dibawa ke klinik atau ke puskesmas di daerah Cirebon beserta 4 teman saya yang menemani proses saya dirawat di puskesmas tersebut. Pada hari itu, saya masuk ke puskesmas pukul 8 malam selepas Isya. Dengan banyaknya kekurangan cairan, alhasil saya disuruh oleh perawat untuk melakukan berobat atau rawat inap di puskesmas tersebut. Dan pada hari itu saya mendapat penanganan dari pihak puskesmas. Di antaranya ada 2 perawat yang piket malam. Saya ditangani, saya dikasih infus, dan alhasil kekurangan cairan saya menjadi membaik. Kemudian pada malam hari itu saya jadi dirawat inap di puskesmas tersebut dengan ditemani oleh 4 teman saya yang menunggu di depan pintu kamar rawat inap yang saya tempati. Meskipun saya tidur, tapi hati saya tetap terjaga, masih tetap bisa mendengar canda tawa teman-teman saya yang berada di luar kamar yang saya tempati. Jam di dinding menunjukkan pukul 10 malam. Dan saya masih mendengar teman-teman saya bercanda di luar menunggu saya yang berada di dalam kamar dengan bermain kartu. Tidak ada yang aneh pada malam hari itu, sampai suatu ketika setelah 1 jam lebih mereka bercanda bermain kartu,
terdengar dari arah depan, dari arah IGD, terdengar decitan roda, yaitu roda alat tidur buat menempatkan pasien dari unit gawat darurat. Dan terlihatlah 2 orang perawat tadi membawa atau mendorong tempat tidur dengan ada salah satu perempuan di atas tempat tidur itu tergeletak. Terlihat perempuan yang tertidur di tempat tidur dorong puskesmas itu perutnya membesar seperti yang sedang hamil. Dan benar saja, orang yang dibawa perawat itu adalah perempuan yang tengah hamil, yang akan melaksanakan proses persalinan kayaknya. Dan jalan yang dituju oleh tempat tidur itu melewati teman-teman saya yang sedang duduk-duduk di depan pintu kamar yang saya tempati. Spontan dong, teman-teman saya tadi yang sedang duduk itu bangun dan berdiri di samping-samping jalan atau koridor lorong yang ada di puskesmas itu. Dengan melintasnya si perempuan yang sedang hamil itu yang tergeletak di atas kasur tempat pasien. Kemudian perempuan yang sedang hamil itu dimasukkan ke dalam ruangan sebelah yang bersebelahan dengan ruangan saya yang dirawat. Mungkin disitulah kamar bersalin proses melahirkannya perempuan yang tadi dibawa. Tidak ada yang aneh pada malam hari itu, hanya teman-teman saya merasa terganggu karena tadi lewat tempat tidur yang membawa perempuan hamil mengganggu canda tawa mereka bermain kartu. Kemudian teman-teman saya melanjutkan lagi duduk dengan memberikan sedikit ruang untuk jalan para perawat. Kemudian salah satu perawat keluar untuk menuju ruangan IGD. Sepertinya perawat yang ke ruangan IGD itu menelpon salah satu bidan desa yang ada di daerah Cirebon untuk minta pertolongan membantu persalinan perempuan tadi. Dan benar saja, setelah beberapa menit datanglah salah satu bidan yang akan menolong proses persalinan perempuan tersebut. Di dalam persalinan memang tidak ada yang aneh, hanya saya pun mendengar suara rintihan dari si perempuan yang merasakan kesakitan akan melahirkan, dan suara canda tawa teman-teman saya yang berada di luar. Dan kemudian barulah hal-hal aneh terjadi pada menit-menit berikutnya. Jam menunjukkan pukul 12 lebih 5 menit. Teman-teman saya ngerasa ada yang aneh, dan terdengar dari saya yang di dalam suara canda tawa teman-teman saya itu berhenti seketika menjadi senyap, dan hanya terdengar suara rintihan dari perempuan yang sedang merasakan proses persalinan tersebut. Kemudian dari teman-teman saya merasakan keanehan dan merasakan perasaan yang tidak wajar. Dari keempat teman saya merasakan merinding, dan ada salah satu teman saya yang berposisi duduk
melihat ke arah lorong yang paling belakang dan agak gelap. Itu dia melihat sosok perempuan berbaju putih dengan seperti menggendong bayi yang berdiri di lorong paling ujung. Entah terlihat atau tidak muka si perempuan itu oleh teman saya, karena posisi dari perempuan itu berdiri agak gelap dan tidak terkena cahaya. Apalagi kata teman saya, perempuan itu menundukkan kepala, jadi seolah-olah dia tidak menampakkan mukanya. Tapi perempuan itu posisinya menghadap ke teman-teman saya yang berada di depan kamar saya. Hanya satu yang melihat penampakan itu, dan semuanya saling berbisik apakah merasakan merinding, dan semua keempat teman saya itu ya merasakan merinding. Kemudian tanpa diaba-aba mereka semua masuk ke dalam kamar yang saya tempati. Saya merasa aneh dong, kenapa mereka masuk gitu, sedangkan tadi mereka itu bercanda gurau, tertawa-tawa. Saya tanya, kenapa kalian semua masuk? Dan salah satu teman saya menjawab, di luar terasa merinding dan saya tadi melihat sosok perempuan seperti menggendong bayi di pojok yang lumayan gelap. Kemudian selang beberapa waktu terdengar suara tangisan bayi yang sepertinya sudah selesai keluar dan lahir si bayi tersebut. Dan suasana semakin mencekam dong, malam, dan apalagi pada malam hari itu adalah malam Jumat. Terdengar suara bayi. Dua perawat dan satu bidan tersebut tidak merasakan ada yang aneh sama perempuan yang sedang melahirkan tersebut, karena pada umumnya atau normalnya perempuan melahirkan seharusnya ada yang mendampingi kan, entah dari keluarga atau suami, yang paling penting suami. Tapi perempuan itu meminta pertolongan untuk melahirkan datang dengan sendirian. Tidak ada yang merasa aneh, karena proses persalinan adalah proses yang urgent dong, proses persalinan yang harus segera ditangani, apalagi itu malam hari. Dan kemudian dua perawat tadi membersihkan bayi dan si ibu dibersihkan oleh salah satu bidan tersebut. Dan setelah si ibu dibersihkan, ibu bidannya nyamperin dua perawat yang sedang membersihkan si bayi tersebut. Setelah bayinya bersih, dan kemudian salah satu perawat menyerahkan bayinya kepada ibunya. Kemudian si ibu mengucapkan terima kasih kepada perawat tersebut, dan perawat pun menjawab, ya bu, sama-sama, selamat ya bu, anak ibu sehat dan anak ibu laki-laki. Kemudian terucap dari bibir perempuan yang telah melahirkan tadi menanyakan berapa biaya persalinan tersebut, berapa biaya harga persalinan tadi. Dan perawat menjawab Rp14.000 bu. Itu pada tahun 91 proses biaya persalinan Rp14.000. Dan perempuan yang tadi yang melahirkan hanya menganggukkan kepala. Kemudian perawat tersebut yang setelah menyerahkan bayinya kepada ibunya itu bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri juga. Dan setelah semuanya bersih, dua perawat dan satu bidan tadi
nyamperin lagi dong ke ibu-ibu tadi yang sudah melahirkan. Dan ternyata setelah masuk ke kamar bersalin, ibu-ibu tersebut sudah tidak ada di kasur pasien.